Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai alur biaya produksi. Untuk yang di SMK ini berarti kelas 3 praktikum siklus akuntansi manufaktur. Sedangkan untuk yang kuliah ini adalah pelajaran atau mata kuliah akuntansi biaya. Alur biaya produksi seperti kita ketahui, kegiatannya ada 3, yaitu bahan, kemudian diproses, dan barang jadi. Bahan, proses, barang jadi. Maka bahan akunnya yang ada adalah di sini persediaan bahan. Kemudian proses produksi akunnya adalah barang dalam proses. Sedangkan persediaan barang jadi akunnya adalah persediaan barang jadi atau merchandise inventory. Jadi persediaan bahan diolah menjadi barang. 3 ini. Nah, untuk mengkonversi atau merubah bahan menjadi barang dalam proses produksi ini memerlukan biaya tambahan, yaitu tenaga kerja. Maka akunnya adalah tenaga kerja, ya. Kalau kita mau cantumkan atau kalau tidak, nggak apa. Dalam kasus ini Bapak contohkan tidak dibuatkan akun khusus, ya, tetapi dia ngambil langsung saja dari gaji dan upah. Ngambil dari gaji dan upah. Walaupun ini ada akuntansi keuangan, boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau di sini mau menuliskan biaya tenaga kerja langsung, ya. Jadi nanti ada akun sendiri. Tapi dalam video ini Bapak contohkan ya seperti ini. Kemudian selain bahan dan gaji dan upah, untuk berubah bahan menjadi barang dalam proses produksi diperlukan biaya produksi lainnya, yaitu BOP. Ya, saya tuliskan saja BOP saja di sini. Ya, walaupun seperti nanti ada BOP dibebankan, tapi saya tuliskan BOP saja dulu. Nah, kita asumsikan bahwa ini adalah perusahaan yang baru, artinya tidak ada stok di BDP dan tidak ada stok di persediaan barang. Kita anggap ini adalah perusahaan yang baru mulai membuat siklus akuntansi manufaktur, ya, atau ya baru lah, siklus yang baru gitu ya. Kalau seandainya sudah pernah ada, stoknya, maka di sini nanti ada, di sini ada stok persediaan barang. Jadi ada saldo awal persediaan barang, dan di sini ada saldo awal persediaan bahan, dan BDP ada khusus yang namanya persediaan BDP, ya, persediaan BDP. Nanti di sini kita tulis saja, karena ini akan digunakan nanti untuk di akhir, persediaan BDP. Jadi persediaan BDP adalah BDP yang belum selesai, ya. Alurnya adalah seperti ini. Transaksi pertama, pembelian bahan. Pembelian bahan, maka kita tahu bahan akan bertambah. Bahan bertambah, persediaan bertambah. Persediaan itu nomor 1. Kalau bertambah naik, berarti dia debit. Maka di sini kita tulis misalkan bahan bertambah sebesar 100. Misalkan pembelian bahan adalah 100 biar mudah. Kemudian bahan ini dipergunakan untuk pemakaian bahan baku, ya. Pemakaian bahan baku misalkan sebesar 40, maka dia keluar. Karena dipakai maka berkurang, keluar berarti berkurang, ya. Persediaan bahan berkurang 40. Di kredit, debitnya kemana? Dia masuk ke proses produksi 40. Jadi ini adalah transaksi ini dinamakan pemakaian bahan baku. Debitnya adalah BDP, BBB, dan kreditnya adalah persediaan bahan. Yang kedua, pemakaian bahan penolong sebesar
20 misalkan. Nah, bahan tetap berkurang 20. Tetapi dia tidak masuk ke BDP langsung, melainkan dia terlebih dahulu masuk ke BOP sebesar 20. Mengapa masuk ke BOP dulu? Karena dia nanti akan disatukan dengan unsur-unsur BOP yang lainnya. Dan nanti tujuannya untuk apa? Agar di BDP ini tidak terlalu banyak rekening, tidak terlalu banyak angkanya, tidak terlalu banyak transaksinya di sini. Jadi nanti dia dirangkum dulu di sini. Nanti tinggal satu saja. Nanti kan kita lihat ya untuk yang BOP. Jadi ini masuk sini. Tidak, sebetulnya ini 20 nanti akan masuk sini juga. Cuma kebayang kalau BOP semuanya dimasukkan nanti banyak banget di sininya gitu di BDP. Padahal unsur utamanya nanti adalah ini BDP. BDP ini unsur utama di dalam manufaktur sehingga dia biar tidak terlalu banyak rekeningnya ya, yang beban biaya-biaya produksi tidak langsung lebih baik masuk ke BOP dulu. Itu untuk BOP. Kemudian transaksi ketiga misalkan pembebanan gaji dan upah ke dalam biaya produksi. Kita misalkan gaji dan upah ya, ini masuk dari akuntansi keuangan, ini masuk dari akuntansi keuangan, gaji dan upah yang kreditnya kas ini di luar manufaktur. Misalkan gaji dan upah adalah sebesar 150 kita misalkan ya. 150 ini ternyata yang tenaga kerja langsung adalah sebesar 80 tenaga kerja langsung, maka di sini akan dibebankan, dia dikurangkan dari 150 ini jadi kredit. Gaji dan upah adalah beban, maka kalau dia berkurang dia di kredit 80. Ini kreditnya adalah pembebanan gaji dan upah ke dalam biaya produksi. Kreditnya adalah gaji dan upah dan debitnya masuk ke BDP sebesar 80. Saya ulangi, transaksinya pembebanan gaji dan upah ke dalam biaya produksi, debitnya adalah BDP, BTK 80 dan kreditnya adalah gaji dan upah. Lalu yang 70 kemana? Misalkan yang 70 adalah beban tenaga kerja tidak langsung, maka dia 70 ya, kemudian dia masuk ke BOP sama seperti ini. Nah, dia masuk ke BOP 70 ya, 70 ini gaji tidak langsung, dia nanti masuk ke sini tapi disimpan dulu di BOP untuk nanti dijumlahkan. Itu transaksi yang selanjutnya. Lalu sekarang selain bahan penolong dan selain tenaga kerja tidak langsung, ada BOP lainnya, misalkan listrik 10, telepon misalkan 5, kemudian lain-lain BOP lain-lainnya misalkan 2 ya. Maka BOP jumlahnya adalah 107 ya, 107. Nah, transaksi selanjutnya ini kan bahan sudah selesai ya, dia masih nyisa sebesar 40. 100 dikurangi 60, 40 nanti akan menjadi persediaan bahan yang tadi saya sampaikan nanti. 100 dikeluarkan baru 60 berarti masih nyisa 40. Gaji dan upah sudah habis yang dialokasikannya, kemudian BOP 120 tambah 70, 90 tambah 10, 100, 107. 107 ini semuanya dibebankan ke BDP. Maka dia berkurang dari BOP karena keluar 107, keluar dari BOP masuk ke BDP sebesar 107. Ini jangan terlalu dipedulikan angkanya ya. Loh kok gedean BOP? Ini kan contoh. Yang penting alurnya saja ya. Yang penting alurnya, jangan dilihat angkanya. Nah, sekarang semua unsur bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung dan juga BOP, tenaga kerja tidak langsung, sudah semuanya masuk ke BDP. Kita berarti biaya yang masuk dalam periode saat ini ya, biaya produksinya adalah 40 ditambah 80, 120 tambah 107 sama dengan 227. Dari 227 ini misalkan yang 200 sudah selesai. Dari 227, 200 sudah selesai, 27 belum selesai, masih diproduksi periode selanjutnya. Maka yang 200 ini sudah selesai, dia di kreditnya BDP, debitnya masuk ke persediaan barang sebesar 200. Ini transaksi ini namanya adalah transaksi pencatatan produk selesai.
debitnya persediaan barang jadi kreditnya BDP. Kemudian yang 27 di akhir periode ternyata ketika ditutup masih ada 27 ya. Maka si 27 ini dia harus dikeluarkan. Kenapa? Karena BDP ini adalah akun nominal. Dia biaya itu akun nominal. Harus hilang di akhir periode ya. Maka dia harus dirubah dulu, dipindahkan ke dalam akun real yang namanya persediaan BDP. Nah, selesai sudah alur biaya produksi manufaktur ya, diakhiri dengan HPP. Yang ini namanya disebut dengan HPPR lah, kita kasih keterangan. Karena kalau HPP biasa itu harga pokok penjualan, ini harga pokok produksi. Jadi inti dari perusahaan manufaktur adalah harga mencari siklus akuntansi manufaktur atau akuntansi biaya adalah akuntansi untuk mencari harga pokok produksi. Disebut juga cost manufakturan. Ini atau COGM, cost of goods manufactured ya. Cost biaya untuk barang yang diproduksi ya. Jadi barang yang diproduksi itu mengeluarkan 200.000 atau 200 juta ya, kan 200 ya. Sehingga nanti kalau dia ini akan menjadi unsur dari harga pokok penjualan. Kalau dijual maka dia akan dikredit 200 dan masuk ke dalam debitnya adalah HPP seperti kita pelajari di perusahaan dagang. Tapi ini perusahaan dagang ya. Nanti dari sini kita ketahuan, oh yang perusahaan dagang menjual barang debitnya HPP, kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, angka merchandise inventory ini didapatkan kalau di perusahaan manufaktur didapatkan dari sini ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita rinci khusus di sini. Maaf itu ada lampu, dan sekali lagi video ini pun saya belum berniat untuk mengedit, baru fokus kepada konten isinya saja. Kita lihat sini. Jadi unsur BDP adalah ini dari BBB, ini dari BTK, dan ini dari BOP. Jadi BDP adalah BBB ditambah BTK ditambah BOP ya, yang sudah selesai menjadi harga pokok produksi masuk ke persediaan barang, dan yang belum selesai disimpan dulu di persediaan BDP. Nanti di awal periode persediaan BDP ini akan dikurangi lagi, akan dikredit dan masuk ke mana? Masuk lagi menjadi BDP. Tapi itu untuk perusahaan yang sudah sudah ada saldonya ya. Misalnya kalau video sekarang saya hanya menjelaskan tentang perusahaan yang baru memulai siklus akuntansi manufaktur. Demikian, kalau ada yang kurang jelas silakan hubungi saya. Kalau di Facebook Nanuro Sebastian ya. Kalau di medsos yang lain ya silakan, kalau ada yang mau minta komen saja di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.